Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terkhususnya Engkau telah menjaga kami di sepanjang istirahat kami di malam hari, hingga pada pagi hari ini Engkau telah memperkenankan kami untuk bangun, untuk menikmati hari baru, hari karunia-Mu. Sebelum kami memulai menjalani aktivitas kami di hari ini, kami akan mengawalinya dengan membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami baca bersama pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan sebuah tema hidup menurut Roh Kudus. Tuo narenden penaa masallo. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berjuang dengan godaan dan dorongan hati yang membawa kita ke arah yang salah. Seperti seorang pelukis yang terlalu memaksakan diri untuk menciptakan karya seni yang sempurna, kita seringkali berusaha keras dengan kekuatan kita sendiri dan akhirnya merasa kecewa. Namun, dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21, Paulus mengingatkan kita untuk hidup oleh roh dan bukan mengikuti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup menurut roh berarti Roh Kudus memimpin hidup kita, bukan hanya mengandalkan usaha atau keinginan pribadi. Paulus menggambarkan perbedaan antara perbuatan daging, seperti kemarahan dan iri hati, dengan buah roh yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, dan kesabaran. Bisa kita lihat di Galatia 5 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Walk by the Spirit atau berjalan
atau hidup yang dituntun oleh Roh, berarti kita memilih untuk hidup dengan bimbingan Roh Kudus, sesuai ayatnya yang ke-25. Ketika Roh Kudus memimpin kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang baik. Meskipun kita menghadapi banyak godaan dan tantangan, seperti angin yang merangsang pertumbuhan tanaman, demikianlah godaan dan tantangan menjadi peluang pertumbuhan orang beriman. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, bayangkanlah hidup kita seperti perjalanan yang penuh rintangan. Jika kita berjalan sendirian, kita bisa terjatuh atau tersesat. Tetapi jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia akan menuntun dan mengajarkan kita pada jalan yang dikehendaki Allah. Mari kita renungkan, sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami untuk membaca sebagian kecil daripada firman kebenaran-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami, penuntun hidup kami dalam menjalani segala aktivitas di hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menaungi kami, memimpin setiap langkah kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa kami dalam sorga, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya kasih penyertaan-Mu terus menaungi kami, menuntun kami dalam menjalani segala aktivitas kami hari ini. Baik kami sebagai karyawan di perusahaan, sebagai anak sekolah, sebagai guru, dan apapun profesi kami ya Bapa, Engkau menuntun menyertai kami dalam segala aktivitas kami ya Bapa. Sehingga dalam hari ini ya Bapa, tuntunan Roh-Mu terus menyertai kami dalam menjalani aktivitas kami. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat anggota jemaat-Mu yang sekiranya saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau datang menilik mereka satu persatu, memberkati tubuh mereka sehingga dapat menerima makanan dan obat-obatan ya Bapa yang dapat membantu proses penyembuhannya. Kiranya kasih setia-Mu terus melingkupi mereka sehingga dari hari ke hari mereka boleh mendapatkan pemulihan yang asalnya daripada-Mu. Ya Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat pembangunan gedung gereja yang terus berjalan. Engkau memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya ya Bapa, sehingga pembangunan gedung gereja ini boleh berjalan dengan baik, dan tentunya pada waktunya nanti boleh selesai, dan kami mengucap syukur semuanya atas penyertaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa kami dalam sorga, segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kiranya Engkau datang menilik kami ya Bapa, membantu kami menyelesaikan setiap pergumulan yang hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh sukacita yang asalnya daripada-Mu. Ya Bapa kami dalam sorga, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dengarkan doa kami ya Bapa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.